Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mimin punya kisah menarik yang perlu kalian simak, yuk kita kupas dan bahas sama-sama ya. Lelaki kanibal asal Jepang ini tidak dipenjara meski memutilasi dan makan temannya. Kanibal Jepang bernama Issei Sagawa meninggal alami di usia 73. Dia mengaku membunuh karena ingin makan daging manusia, tapi uniknya tak pernah sekalipun dipenjara. Issei Sagawa, pembunuh kanibal berkebangsaan Jepang, meninggal karena radang paru-paru pada usia 73. Berita kematiannya pada tanggal 24 November tahun 2022 telah dikonfirmasi oleh adik laki-lakinya. Siapakah sosok pembunuh sadis ini? Mari kita telusuri profil dan latar belakangnya. Kelahiran, tanggal 26 April tahun 1949, Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang. Meninggal, tanggal 24 November tahun 2022, Tokyo, Jepang. Tinggi, 1,45 meter. Orang tua, Sagawa Akira, saudara kandung, Jun Sagawa. Pendidikan, Wako University, Kwansei Gakuin University, Sorbonne, Universitas Paris. Pekerjaan, pengarang, tuntutan pidana, pembunuhan, kanibalisme, diidentifikasi sebagai percobaan pemerkosaan oleh petugas. Jepang. Status kriminal, almarhum Issei Sagawa, Zuo Chuan Yi Zeng, Sagawa Issei, tanggal 26 April tahun 1949 sampai 24 November tahun 2022. 1. Juga dikenal sebagai Pang atau kanibal Kobe, adalah seorang pembunuh Jepang, kanibal, dan nekrofili yang dikenal atas pembunuhan Reni Hartevelt di Paris pada tahun 1981. Sagawa membunuh Hartevelt kemudian memutilasi, mengkanibal, dan melakukan nekrofilia pada mayatnya selama beberapa hari. Sagawa ditangkap dan dideportasi ke Jepang tetapi dibebaskan secara kontroversial setelah 2 tahun penahanan prasidang karena celah dalam hukum internasional. Selebritas pasca rilis Sagawa di Jepang menyebabkan publisitas internasional. Masa muda, Issei Sagawa lahir dari orang tua kaya. Ayah Sagawa, Akira Sagawa, adalah seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai presiden industri air Kurita, dan kakeknya pernah menjadi editor The Asahi Shimbun. Sagawa lahir prematur dan dilaporkan cukup kecil, sehingga dia bisa muat di telapak tangan ayahnya, dan segera berkembang enteritis, penyakit usus kecil. Sagawa akhirnya sembuh setelah beberapa kali disuntik potasium dan kalsium dalam larutan garam. Kesehatan Sagawa yang rapuh dan kepribadian introvert menyebabkan dia mengembangkan minat yang kuat pada sastra. Semasa hidupnya, Sagawa dikenal karena kejahatannya membunuh teman kuliah lalu memutilasi mayatnya untuk dijadikan bahan makanan. Lelaki yang saat itu berusia 32 mengaku penasaran mencicipi rasa daging manusia. Sagawa mengatakan tidak berniat membunuh Hartevelt sama sekali. Sagawa cuma ingin memakan sepotong dagingnya. Yang saya mau hanya memakannya, bukan membunuhnya. Tapi tidak ada yang mempercayai ucapan saya, Sagawa memberitahu VICE pada 2009. Sagawa belak-belakan mengutarakan motif pembunuhannya kepada pihak berwajib di Prancis, tapi tidak pernah dijebloskan ke penjara karena adanya hambatan hukum internasional. Dia dapat menghirup udara bebas hingga akhir hayatnya. Sagawa pertama kali mengalami hasrat kanibal saat di kelas 1, setelah melihat paha laki-laki. Dalam sebuah wawancara tahun 2011 dengan Wakil, Sagawa melaporkan bahwa sebagai seorang pemuda ia mengambil bagian dalam kebinatangan dengan anjingnya dan mengalami hasrat kanibal terhadap wanita. Sagawa kuliah di Universitas Wako dan menyelesaikan gelar master dalam sastra Inggris di Universitas Kwansei Gakuin. Pada usia 24 tahun, saat kuliah di Universitas Wako di Tokyo, Sagawa mengikuti seorang wanita Jerman yang tinggi ke rumah,
lalu masuk ke apartemennya saat dia sedang tidur. Niat Sagawa adalah untuk mengkanibalnya dengan memotong sebagian pantatnya dan menyelinap pergi dengan sebagian kecil dagingnya, tetapi dia terbangun dan, klaim Sagawa, bahwa dia mendorongnya ke tanah. Sagawa ditangkap oleh polisi dan didakwa dengan percobaan pemerkosaan, dan tidak mengakui niat sebenarnya kepada pihak berwenang. Tuduhan percobaan pemerkosaan Sagawa dibatalkan ketika ayahnya membayar ganti rugi kepada korban. Pada tahun 1977, pada usia 27 tahun, Sagawa pindah ke Prancis untuk mengejar gelar Ph.D. dalam literatur di Sorbonne di Paris. Sagawa mengatakan bahwa saat tinggal di Paris, hampir setiap malam saya akan membawa pulang seorang pelacur dan kemudian mencoba untuk menembak mereka, tetapi untuk beberapa alasan jari saya membeku dan saya tidak dapat menarik pelatuknya. Pembunuhan René Hartevelt. Pada tanggal 11 Juni tahun 1981, Sagawa, yang saat itu berusia 32 tahun, mengundang teman sekelasnya di Sorbonne, René Hartevelt, seorang wanita Belanda, untuk makan malam di apartemennya di 10 Rue Erlanger. Dengan dalih menerjemahkan puisi untuk tugas sekolah. Sagawa berencana untuk membunuh dan memakannya, setelah memilihnya untuk kesehatan dan kecantikannya karakteristik yang dia rasa kurang. Sagawa menganggap dirinya lemah, jelek, dan kecil, tingginya 144,8 cm, 4 kaki 9 inci, dan mengklaim dia ingin menyerap energinya. Dia berusia 25 tahun dan 178 cm, 5 kaki 10 inci. Setelah Hartevelt tiba, dia mulai membaca puisi di meja dengan membelakangi Sagawa ketika dia menembak lehernya dengan senapan. Sagawa mengatakan dia pingsan setelah Sok menembaknya, tapi terbangun dengan kesadaran bahwa dia harus melaksanakan rencananya. Sagawa berhubungan seks dengan mayatnya, tetapi dia tidak bisa menggigit kulitnya karena giginya tidak cukup tajam, jadi dia meninggalkan apartemen dan membeli pisau daging. Sagawa mengkonsumsi berbagai bagian tubuh Hartevelt, memakan sebagian besar payudaranya, wajah, bokong, kaki, paha, dan leher baik mentah atau dimasak. Bahkan mengakui bahwa dia menelan klitorisnya utuh karena dia sedang menstruasi pada saat itu dan tidak suka bau darah haid. Sagawa juga memotret tubuh Hartevelt di setiap tahapan makan, begitu sisa-sisa tubuhnya yang tidak dia konsumsi mulai pembusukan. Sagawa kemudian mencoba untuk membuang sisa-sisa mayat Hartevelt di sebuah danau di Bois de Boulogne. Membawa potongan-potongan tubuhnya dalam 2 koper, tetapi tertangkap basah dan ditangkap oleh polisi Prancis 4 hari kemudian. Ayah kaya Sagawa menyediakan pengacara untuk pembelaannya, dan setelah ditahan selama 2 tahun menunggu persidangan, Sagawa dinyatakan gila secara hukum dan tidak layak untuk diadili oleh hakim Prancis. Jean-Louis Bruguière, yang memerintahkannya, ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa. Setelah kunjungan penulis Iniko Yomota, akun Sagawa tentang pembunuhannya diterbitkan di Jepang dengan judul In the Fog. Publisitas Sagawa selanjutnya dan selebritas yang memberikan kemungkinan besar berkontribusi pada keputusan otoritas Prancis untuk mendeportasinya ke Jepang, di mana dia segera dibawa ke rumah sakit Matsuzawa di Tokyo. Psikolog pemeriksanya semua menyatakan dia waras dan menemukan penyimpangan seksual adalah satu-satunya motivasinya untuk membunuh. Karena dakwaan terhadap Sagawa di Prancis telah dibatalkan, dokumen pengadilan Prancis disegel dan tidak dirilis ke pihak berwenang Jepang. Akibatnya Sagawa tidak dapat ditahan secara hukum di Jepang. Sagawa keluar dari rumah sakit pada tanggal 12 Agustus tahun 1986. Dan kemudian tetap bebas sampai kematiannya. Kebebasan Sagawa yang berkelanjutan dikritik secara luas. Antara 1986 dan 1997, Sagawa sering diundang menjadi pembicara tamu dan komentator. Pada tahun 1992, Sagawa muncul dalam film eksploitasi Hisayasu Sato Uwadizuma, Chijokuzeme, Istri yang Tidak Setia, Penyiksaan yang Memalukan, sebagai voyeur sadoseksual. Sebagai voyeur sadoseksual, Sagawa menulis buku tentang pembunuhan yang dilakukannya, serta Shonen A, sebuah buku tentang pembunuhan anak Kobe tahun 1997.
Sagawa juga menulis ulasan restoran untuk majalah Jepang Spa. Sagawa tidak dapat lagi menemukan penerbit untuk tulisannya dan dia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Sagawa hampir diterima di sekolah bahasa Prancis karena manajer terkesan dengan keberaniannya menggunakan nama aslinya, tetapi karyawan memprotes dan dia ditolak. Pada tahun 2005, orang tua Sagawa meninggal dan dia dilarang menghadiri pemakaman mereka, tetapi melunasi kreditor mereka dan pindah ke perumahan umum. Sagawa menerima tunjangan kesejahteraan untuk sementara waktu. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Vice pada tahun 2011, Sagawa mengatakan bahwa dipaksa mencari nafkah saat dikenal sebagai pembunuh dan kanibal adalah hukuman yang mengerikan. Pada 2013, Sagawa dirawat di rumah sakit karena infak serebral yang merusak sistem sarafnya secara permanen. Dia kemudian hidup sendiri dan membutuhkan bantuan sehari-hari yang diberikan oleh adik laki-lakinya atau dari pengasuh. Saat itu, dia mengaku menyesali obsesinya.